Pemirsa, Kementerian Perhubungan menetapkan perhitungan tarif jasa ojek online berbasis aplikasi. Penetapan tarif ini bertujuan untuk melindungi pengemudi dan pengelola ojek online dengan mempertimbangkan aplikator. Informasi selengkapnya akan disampaikan Humaira Balkis dari kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Balkis, berapa besaran tarif yang ditetapkan Kementerian Perhubungan? Sebelum menjawab pertanyaan mengenai berapa besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan dalam menetapkan biaya jasa ojek berbasis aplikasi atau yang dikenal dengan ojek online, Kementerian Perhubungan membagi wilayah pemberian jasa yang ada di Indonesia ke dalam 3 zona. Yang pertama adalah zona 1, yaitu untuk Sumatera, kemudian Bali, dan juga Jawa, terkecuali Jabodetabek. Yang kedua adalah zona 2 khusus untuk Jabodetabek, dan zona 3 adalah untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Nah, besaran tarif untuk setiap zona ini ditetapkannya berbeda khususnya untuk zona 2. Untuk zona 1 dan zona 3, tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp1.850 per kilometer. Sedangkan untuk tarif batas atasnya adalah sebesar Rp2.300 per kilometer. Itu untuk zona 1 dan juga zona 3 yang meliputi Sumatera, Jawa non-Jabodetabek, dan juga Bali, serta Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Khusus untuk Jabodetabek, mengingat bahwa kebutuhan akan jasa ojek berbasis aplikasi ini sudah menjadi seperti kebutuhan primer untuk masyarakat Jabodetabek, maka penentuan tarifnya agak berbeda dengan penentuan tarif untuk zona 1 dan juga zona 3. Untuk di zona 2, tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp2.000 per kilometer, dan untuk tarif batas atasnya adalah sebesar Rp2.500 per kilometer. Kementerian Perhubungan juga menetapkan tarif biaya jasa minimal atau flag off. Untuk zona 1 dan zona 3, flag off-nya adalah Rp7.000 hingga Rp10.000. Dan khusus zona 3, flag off yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per setiap kali perjalanan. Nah, untuk biaya-biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan ini adalah biaya net. Biaya net yang dimaksud oleh Kementerian Perhubungan ini adalah biaya yang bersih diterima oleh pengemudi online. Di luar biaya ini, aplikator, yaitu ada 2 di Indonesia, Grab dan juga Gojek, berhak untuk menambahkan biaya yang tidak lebih dari 20% kepada pengguna jasa aplikasi. Nah, penetapan tarif yang sudah didahului dengan riset ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pengemudi aplikasi tanpa mengurangi kebutuhan, tanpa mengurangi aspek seberapa besar willing to pay dari para pengguna aplikasi, dan juga melihat kebijakan dari masing-masing aplikator yang ada di Indonesia. Berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, bahwa willing to pay dari masyarakat Jabodetabek untuk membayar jasa ojek berbasis aplikasi adalah sebesar Rp600 hingga Rp2.000 dengan rata-rata perjalanan 8,8 kilometer dalam satu kali perjalanan. Naila. Ya, Balkis, lalu bagaimana dengan penyediaan shelter yang disediakan untuk para ojek online? Ya, penyediaan shelter di tempat-tempat umum yang menjadi tempat yang khusus bagi pengemudi ojek online untuk menunggu, dan juga tempat pengguna jasa ojek online untuk menunggu pengemudinya tiba, ini menjadi salah satu fokus Kementerian Perhubungan. Beberapa tempat yang menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan adalah seperti di stasiun, kemudian di pusat perbelanjaan, kemudian di tempat-tempat umum yang biasanya banyak menjadi titik pertemuan antara pengemudi dan juga pengguna jasa aplikasi. Nah, Kementerian Perhubungan sudah menginformasikan kepada aplikator untuk menyediakan shelter secara khusus untuk pengemudinya dapat menjadi
tempat tunggu, kemudian itu juga menjadi tempat titik pertemuan antara pengemudi dan juga pengguna jasa. Tidak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena pengguna jasa ojek berbasis aplikasi sangat tinggi di DKI Jakarta, dan juga untuk pihak-pihak lain agar shelter ini segera dibuat tanpa mengurangi ruang untuk publik. Jadi diharapkan shelter yang nantinya disediakan ini ada tempat khusus tanpa mengurangi ruang publik yang sudah ada. Dan juga Kementerian Perhubungan meminta kepada aplikator untuk menetapkan regulasi bagaimana sistem menunggu yang ada di shelter tersebut, agar nantinya tempat itu hanya menjadi tempat drop off dan juga tempat pick up, bukannya menjadi tempat untuk menunggu bagi para pengemudi ojek transportasi, tidak hanya menjadi tempat nongkrong para ojek online seperti itu. Naila. Maria Balkis melaporkan dari kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Terima kasih.